teman-teman, aku Triasnita Hafsari dari kelompok 8 pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan materi yang berjudul Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Selamat menyimak! Dimulai dengan pengertian hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Ya, bisa dikatakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak apa. Serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan tindak pidana tersebut. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara, dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana itu sendiri. Selanjutnya, dasar hukum pidana. Yang pertama adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi salah satu acuan utama sumber hukum pidana di Indonesia. Yang kedua, undang-undang di luar KUHP biasanya merupakan aturan tindakan khusus, misalnya pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang terakhir adalah hukum adat yang berlaku di daerah tertentu di Indonesia. Karena sebagian di wilayah Indonesia masih ada daerah yang memberlakukan hukum adat. Berlanjut kepada definisi hukum pidana. Baik, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yaitu mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk 3 poin. Yang pertama, menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Apa aja sih? Yang pertama itu adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan korupsi. Berikutnya adalah tujuan hukum pidana. Secara konkret, tujuan hukum pidana ada 2 seperti yang ada di dalam slide. Tapi kita akan membacakan secara umumnya saja ya. Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan setiap individu yang hidup di suatu negara atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan atau tindakan tercela. Hukum pidana memiliki 2 unsur pokok yang berupa norma dan sanksi. Kedua unsur ini harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan unsur tersebut juga hubungan hukum yang dititik beratkan terhadap kepentingan umum. Mari kita lanjut ke ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana mempunyai ruang lingkup, yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons, peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Even itu mampu bertanggung jawab, sebaiknya tidak untuk dilakukan ya. Berikut adalah unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu sikap tindak atau perilakuan manusia. Melanggar hukum kecuali bila ada dasar pembenaran didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan. Yang kedua, delik formil. Tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perilakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Yang terakhir, delik material. Tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap, tindak, atau perilakuan. Contohnya ada pada pasal 359 KUHP dengan isi berikut. Nah, asas apa aja sih ruang lingkup yang berlakunya aturan hukum pidana? Seperti berikut. Asas teritorialitas. Yang kedua, asas nasionalitas aktif. Yang ketiga, asas nasionalitas pasif. Oke, kita lanjut ke sistem hukum pidana. Ada 2 ya teman-teman, ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok seperti berikut. Yang pertama, hukuman mati. Yang kedua, hukuman penjara. Yang ketiga, hukuman kurungan. Yang keempat, hukuman denda. Yang
Kalau hukuman tambahan itu hanya 3, yaitu pencabutan beberapa hak tertentu. Yang kedua, perampasan barang-barang tertentu. Yang terakhir, pengumuman utusan hakim. Baik, selanjutnya adalah aku ingin memberitahukan contoh masalah hukum pidana beserta analisanya. Oke, di sini ada 2 contoh. Mungkin kawan-kawan pernah ingat kasus Antasari Azhar dan kasus kopi sianida. Mereka dari 2 contoh masalah hukum pidana ini sama-sama pada hukum pidana yang pasalnya 340 menurut KUHP itu sendiri. Sama-sama pembunuhan, sama-sama pembunuhan berencana. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke dalam hukum acara pidana ya teman-teman. Apa sih hukum acara pidana? Hukum acara pidana itu merupakan salah satu pembahasan terkait hukum yang perlu diketahui. Secara singkat, hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Nah, hukuman acara pidana juga disebut sebagai hukum pidana formal istilahnya. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dalam pasal 285 resmi diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP. Tujuan hukum acara pidana ini apa sih? Ya, ada 4. Yang pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran material. Yang kedua, melakukan penuntutan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan. Yang keempat, melaksanakan putusan hakim. Selanjutnya, definisi hukum acara pidana. Dalam buku Hukum Acara Pidana oleh Didik Endro Purwolaksono 2019, berikut beberapa definisi hukum acara pidana menurut para ahli. Yang pertama, Mulyatno. Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dan dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang tersebut telah melakukan delik tersebut. Yang kedua, Simons. Hukum acara pidana adalah mengatur bila mana negara dengan alat-alat pelengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana. Yang ketiga, De Bos-Kemper. Hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bila mana undang-undang hukum pidana dilanggar secara negara menggunakan haknya untuk memidana. Apa sih fungsi hukum acara pidana? Ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Fungsi ini disebut represif terhadap hukum pidana, di mana jika ada perbuatan yang tergolong sebagai hukuman acara pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku. Yang kedua, mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi ini dapat terlihat ketika hukum acara pidana dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Berikut adalah asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kedua, asas praduga tidak bersalah. Yang ketiga, asas oportunitas. Yang keempat, asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap. Yang kelima, asas tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Yang keenam, asas ekusator dan inkisator. Yang selanjutnya adalah asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dengan lisan. Nah, berikut ini pembahasan terakhir kita, yaitu pihak-pihak dalam hukum acara pidana. Yang pertama adalah tersangka dan terdakwa, yang kedua penuntut umum atau jaksa, yang ketiga penyidik dan penyelidik, yang keempat penasehat hukum.
Berikut adalah presentasi dari saya Triasnita Hapsari dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pemaparan materi saya. Ditunggu pertanyaan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.